Nanti saya akan mimpin untuk mengusir secara paksa Habib Syekh di lokasi sholawatan itu. Bukan berarti kita menolak sholawatannya, tidak. Tapi akan kita usir Habib Syekhnya dan Habib-Habib lainnya. Dan ini berapa hari yang lalu sudah mulai ada sekolah. Saya didatangi dari banyak pihak. Suruh menghentikan. Bagi saya ini prinsip kok. Ini jalan jihad yang saya pilih. Harga mati berarti. Harga mati. Senin minggu yang lalu itu Pak PLT Sekda, Pak Guntur duduk di sini nih. Pagi-pagi, saya nggak mau. Ini tujuannya apa Pak Guntur? Ya minta agar supaya kita nggak melakukan aksi penolakan terhadap acara Habib Syekh. Saya katakan ini kan di BPBD. Saya juga masyarakat. Bukan saya pribadi mau atas nama banyak anggota PW banyak. Oke, Ki Ageng, di masyarakat sekarang ini kan sedang ramai ya, bahwa kegiatan sholawatan akbar itu adalah kegiatan yang sangat sakral, ya kan? Nah, menjadi masalah, menjadi kontroversi kegiatan tersebut ketika di situ ada yang namanya hadirnya Habib Syekh. Ya. Sekarang pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa yang dilarang Habib Syekh untuk datang ke Banyuwangi. Sebenarnya seberapa bahayakah kehadiran Habib Syekh di bumi Belambangan, terutama di acara sholawatan akbar tersebut? Terima kasih. Jadi gini, pertama yang perlu dipahami, saya ini adalah putra asli Belambangan. Saya lahir di Belambangan, di Banyuwangi, dan saya insya Allah saya mohon sama Allah kalau saya ditakdirkan harus mati pengen di tanah Belambangan dan dikuburkan di Belambangan bersama leluhur saya. Jadi kalau pertanyaan bahayanya, Habib Syekh itu kan sudah keterlaluan, kurang ajar. Ya Lalwaton itu adalah yang membuat syairnya pertama itu adalah, kita tahu semua orang NU bahwa Mbah Wahab Hasbullah. Nah sekarang kan dibawa Ya Lalwaton begitu masyhur, booming, dibawakan oleh adik-adik gerakan pemuda Ansor dan Banser. Ya kan lagu-lagu Ya Lalwaton sakralnya ya. Iya, diklaim sama beliau, dinyanyikan. Dirubah syairnya, dirubah narasinya bahwa ini katanya miliknya Habib Syekh. Bahkan yang paling ironis itu sudah dipatenkan, didaftarkan hak cipta oleh berarti kan sudah milik dia. Satu sisi Ya Lalwaton itu dibuat insya Allah hasil dari penyampaian penyerahan daripada senior-senior saya di pergerakan, baik itu di Ansor dan NU waktu itu, bahwa itu ada lagu penyemangat buat warga pribumi yang waktu masih dalam rangka masa penjajahan, membangkitkan giroh, semangat perjuangan untuk cinta tanah air, cinta Islam, cinta ulama. Itu dulu awalnya. Hari ini oleh para pimpinan-pimpinan organisasi baik itu NU dan badan otonomnya itu sudah dijadikan lagu wajibnya orang NU, Ya Lalwaton itu. Nah sekarang ini dipakai oleh Habib Syekh di mimbar-mimbar konser dakwahnya. Dia orientasinya kan boleh sanggul, itu bisnis. Ya. Sudah gitu diklaim, dipatenkan. Ini kan sudah kurang ajar. Berarti kan orang lain nggak boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentu Anda masih ingat pada hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024. Minggu lalu kalau nggak salah ya. Betul. Ini dimana PWI Kabupaten Banyuwangi yang kebetulan dipandegani oleh beliau, yaitu Ki Ageng Bumi Sroyo, di mana beliau bersama teman-teman yang lain mengadakan sebuah pergerakan tentang penolakan atas hadirnya Habib Syekh dalam acara sholawatan akbar di Banyuwangi. Tentu beliau ini punya alasan kenapa harus menolak ya. Tetapi ketika penyampaian aspirasi kepada Bupati Banyuwangi yang dihadiri oleh asisten pemerintahan dan Kesra, dalam hal ini kalau tidak salah
yaitu Bapak Bram Muda itu. Namun sampai saat ini ternyata aspirasi tersebut tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan jawaban. Nah, ini hal lain merupakan pengabaian terhadap aspirasi dari masyarakat Banyuwangi dalam hal ini yang dipandegani oleh Ketua Perjuangan untuk Wali Songo di Banyuwangi. Kita akan bincang-bincang dengan Ki Ageng Bumisroyo terkait dengan perjuangannya untuk penolakan atas hadirnya Habib Syekh di bumi Blambangan Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Ageng? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Deli. Ki Ageng, sebelum kita mulai, kita alangkah eloknya menyeruput kopi dulu. Monggo, silakan, monggo. Oke, Ki Ageng, pada hari Kamis minggu lalu kan Ki Ageng sempat belak-belakan secara terbuka, tegas, lugas, dan lantang terkait penyampaian aspirasi untuk menolak hadirnya Habib Syekh di bumi Blambangan. Nah, sejauh ini kan sudah seminggu lewat ini ya. Tentu saja itu kan diawali biasanya lewat surat dan itu. Nah, informasinya katanya sampai sekarang belum dapat respon dari pihak Bupati Banyuwangi. Gimana kalau menurut Ki Ageng ini? Ya, terima kasih Mas Denny. Benar yang disampaikan oleh Mas Denny. Jadi kami selaku organisasi, bukan atas nama pribadi, tapi ini organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi telah menyampaikan surat pemberitahuan atas petisi penolakan dari beberapa kelompok masyarakat, ada kiainya, ada santrinya, dan juga elemen-elemenannya yang memang kami yang memfasilitasi pertemuannya di pondok pesantren di Langring, anak pondoknya Kiai Ainul Yakin. Jadi itu ada pernyataan sikap penolakan atas kehadiran Habib Syekh dan Habib lainnya di bumi Blambangan ini. Oleh karena itu, karena yang mengundang hadirkan para undangan tersebut adalah PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi, sehingga kami bersurat kepada Bupati. Kalau nggak salah pada tanggal 16 Desember 2024 yang lalu kita bersurat kepada Bupati, kita menyampaikan petisi yang telah kita buat bersama oleh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus kami juga punya kesepakatan hasil musyawarah untuk melakukan aksi damai dalam rangka menolak kehadiran Habib Syekh di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka refleksi akhir tahun. Biasanya tiap tahun itu ada kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Ya. Itu menghadirkan sholawatan kalau nggak salah sudah 2 kali. Habib Syekh itu mengisi acara sholawatan di refleksi akhir tahun. Nah, oleh karena itu, karena ada kita sepakatan hasil musyawarah, itu kita harus menyampaikan surat kepada Bupati, memberitahu secara resmi bersurat, dan kita kita ikuti dengan aksi damai yang kita lakukan pada tanggal 19 minggu yang lalu. Dan itu pemberitahuan kami PWI kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Banyuwangi, itu kita tuh memberitahu bahwa aksi itu secara periodik. Jadi aksi pertama tanggal 19 Desember 2024 tempatnya di Pemda. Aksi kedua kalau nggak ada respon dari pemerintah daerah, ini ternyata kan tidak ada respon ya. Sehingga kita menindaklanjuti pada aksi kedua pada tanggal 26 Desember 2024 besok pagi rencana. Karena belum ada respon. Faktanya sekarang itu hari liburan Natal. Ya. Nah, kami sendiri waktu itu tidak menghitung kalau bertepatan dengan waktu Natal. Saya pikir Natal itu cuma hari, menurut saya cuma sehari aja, tanggal 25 sekarang ini, besoknya masuk. Nggak taunya ada cuti bersama. Ya bagi saya nggak masalah. Yang penting pemberitahuan sudah kita sampaikan kepada kepolisian. Besok kita turun, namanya aksi damai. Ya. Kita besok bikin panggung aja lah. Penyampaian aspirasi masyarakat. Yang kita tetap menolak.
dan terakhir tanggal 31 hari Selasa. Itu kalau memang masih tetap dilakukan oleh panitia yang dalam hal ini di backup oleh pemerintah daerah, terpaksa saya dengan kelompok saya akan melakukan langkah-langkah pengusiran dengan cara paksa. Pengepungan berarti ya? Ya, tidak sepengepungan ya, kita datang dengan rombongan, kita datangi, kita turunkan, kita bubarkan, dan secara otomatis ini kan dampaknya kan negatif. Ya. Ada muhibin, Ya. ada pihak keamanan. Mestinya kita sudah apa-apa, sudah kita bismillah. Saya kemarin malam sudah kita baiat teman-teman kami di salah satu pondok di Ketapang yang mendampingi saya nanti ikut berjihad bersama-sama saya tanggal 31. Tadi malam alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nanti saya akan memimpin untuk mengusir secara paksa Habib Syekh di lokasi sholawatan itu. Bukan berarti kita menolak sholawatannya, tidak. Tapi akan kita usir Habib Syekhnya dan Habib-Habib lainnya. Dan ini berapa hari yang lalu sudah mulai ada sekolah. Saya didatangi dari banyak pihak. Suruh menghentikan. Bagi saya ini prinsip kok. Ini jalan jihad yang saya pilih. Harga mati berarti. Harga mati. Senin minggu yang lalu itu Pak PLT Sekda, Pak Guntur duduk di sini nih. Pagi-pagi, saya nggak mau. Ini tujuannya apa Pak Guntur? Ya minta agar supaya kita nggak melakukan aksi penolakan terhadap acara Habib Syekh. Saya katakan ini kan di BPBD. Saya juga masyarakat. Bukan saya pribadi mau atas nama banyak anggota PWI banyak. Oke, Ki Ageng, di masyarakat sekarang ini kan sedang ramai ya bahwa kegiatan sholawatan akbar itu adalah kegiatan yang sangat sakral, ya kan? Nah, menjadi masalah, menjadi kontroversi kegiatan tersebut ketika di situ ada yang namanya hadirnya Habib Syekh. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa yang dilarang Habib Syekh untuk datang ke Banyuwangi. Sebenarnya seberapa bahayakah kehadiran Habib Syekh di bumi Belambangan, terutama di acara sholawatan akbar tersebut? Terima kasih. Jadi gini, pertama yang perlu dipahami, saya ini adalah putra asli Belambangan. Saya lahir di Belambangan, di Banyuwangi, dan saya insya Allah saya mohon sama Allah kalau saya ditakdirkan harus mati pengen di tanah Belambangan dan dikuburkan di Belambangan bersama leluhur saya. Jadi kalau pertanyaan bahayanya, Habib Syekh itu kan sudah keterlaluan, kurang ajar. Ya Lalwaton itu adalah yang membuat syairnya pertama itu adalah, kita tahu semua orang NU bahwa Mbah Wahab Hasbullah. Nah sekarang kan dibawa ya Lalwaton begitu masyhur, booming, dibawakan oleh adik-adik gerakan pemuda Ansor dan Banser. Ya kan lagu-lagu ya Lalwaton sakralnya ya. Iya, diklaim sama beliau, dinyanyikan. Dirubah syairnya, dirubah narasinya bahwa ini katanya miliknya Habib Syekh. Bahkan yang paling ironis itu sudah dipatenkan. Didaftarkan hak cipta oleh, ya, berarti sudah milik dia. Satu sisi ya Lalwaton itu dibuat insya Allah hasil dari penyampaian penyerahan daripada senior-senior saya di pergerakan, baik itu di Ansor dan NU waktu itu, bahwa itu adalah lagu penyemangat buat warga pribumi yang waktu masih dalam rangka masa penjajahan, membangkitkan giroh, semangat perjuangan untuk cinta tanah air, cinta Islam, cinta ulama. Itu dulu awalnya. Hari ini oleh para pimpinan-pimpinan organisasi baik itu NU dan badan otonomnya itu sudah dijadikan lagu wajibnya orang NU ya Lalwaton itu. Nah sekarang ini dipakai oleh Habib Syekh di mimbar-mimbar konser dakwahnya. Dia orientasinya kan golek sangu, golek duit, bisnis. Ya. Sudah gitu diklaim, dipatenkan. Ini kan sudah kurang ajar. Berarti kan orang lain tidak boleh pakai. Dan sudah gitu dia tidak mengakui, minta maaf kepada Duriah Wahab Hasbullah ditambah beras khususnya dan warga NU di Indonesia. Itu pertama. Kedua, dia dalam konsernya
mengatakan dalam syairnya bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Habib Rizik adalah idolnya NU. Ini kan kurang ajar. Sejak kapan Rizik bajingan ini jadi gurunya NU? Ini yang saya selaku warga NU saya nggak terima. Dan banyak yang bergabung DPWI dan Laskar Sabilah di Indonesia itu benar. Soal orang NU yang NU masih bilang terima, ya mohon maaf, mudah-mudahan segera dapat hidayah dari Allah, itu doa kami. Karena NU itu berjuang menindaklanjuti daripada misi dakwahnya Wali Songo. Kita semua tahu bahwa Islam masuk di Indonesia bisa diterima secara masif seluruh nasional ini karena gaya dakwahnya yang dipelopori oleh para Wali Songo, diteruskan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nah sekarang ini dikatakan oleh kelompok Ba'alawi bahwa Wali Songo tidak ada duriahnya, terputus. Sementara mereka ngaku saya cucunya Rasulullah. Fakta setelah PWI, petinggi-petinggi PWI yang ada di Jawa Barat melakukan penelitian, baik itu dari ilmu nasab, dari ilmu Rijalul Nasab, dari sejarah, dan Profesor Manazim Ali itu melakukan dengan filologi apa itu, ternyata terputus, tidak ada Rasulullah atau subhanallah, Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Tapi mereka bisanya juga cuma doktrin bengok-bengok mempengaruhi, mendoktrin muhibinnya agar sudah memusuhi kita, bahkan Kiai Imad didajal-dajalkan. Padahal yang jajal itu mereka, menurut keyakinan saya. Dan saya percaya dengan pendiri pimpinan-pimpinan PWI Laskar Sabilah. Saya percaya itu bagian daripada apa yang saya percaya hari ini saya perjuangkan di Banyuwangi. Jageng, beberapa waktu yang lalu ya Kiai Imaduddin itu kan pernah hendak melakukan semacam pengajian akbar ya di Banyuwangi. Beliau gimana ingin mencerahkan kepada masyarakat di Banyuwangi, khususnya kalangan Nahdien, di mana tentang keabsahan Bani Ba'alwi itu. Ya, karena mereka para Habib, Abaid dan lain sebagainya yang seperti disebutkan oleh Ki Ageng kan mengaku sebagai judiyah atau keturunan Nabi. Nah, sayangnya waktu itu Kiai Imaduddin yang hendak menyampaikan aspirasi itu justru tidak mendapatkan izin oleh Pemkab Banyuwangi, ditolak, sehingga nggak jadi itu diadakan di Banyuwangi. Namun kita berbalik dengan keinginan dari Ki Ageng Bumi Suroyo yang bersama teman-teman sudah lebih awal menyampaikan aspirasi secara terbuka, bahkan langsung menemui Bupati, walaupun dalam hal ini hanya ditemui oleh asisten pemerintahan dan Kesra. Namun demikian seminggu lewat ini belum ada jawaban, belum ada respon, bahkan nyata-nyata ngambang ini. Kira-kira apa yang ditangkap oleh Ki Ageng ini? Sisi lain tadi Kiai Imaduddin ditolak, katakan nggak dapat izin, namun posisi dari Habib Syekh yang ditolak di Bumi Belambangan, tanda-tandanya ini juga mengabaikan penyampaian aspirasi Ki Ageng bersama kawan-kawan. Ya, jadi kalau saya ini hanya saya melihat aja, saya niteni saja, saya lihat sampai nanti deadline terakhir. Yang jelas, bagaimana tadi Mas Denny sampaikan bahwa kita pada beberapa bulan ke belakang kemarin pernah menghadirkan Kiai Imaduddin dan teman-teman Kiai Alawi, termasuk Tubagus Nur Fadil Mugi datang ke Banyuwangi dalam rangka untuk agar supaya masyarakat Banyuwangi bisa mendapat pencerahan dari beliau, karena beliau itu yang buat tesis pertama yang buka adalah beliau dari Cirebon dan Banten. Itu saya hadirkan, ternyata ditolak oleh sebagaimana masyarakat mukibinnya. Dan itu pun anggota kami, Ketua Laskar Sabilah dan Panitia itu bolak-balik oleh Polres Banyuwangi itu pertama izin sudah dikeluarkan, tapi dicabut lagi. Terus sampai ada namanya rakor terakhir saya datang dengan penasehat dan beberapa pengurus. Hanya itu tadi, Kiai Imad tidak boleh di tempat terbuka di Maron, karena kan di Maron, ya, di RPH Maron yang hari ini mau digunakan untuk selawatan Habib Syekh. Termasuk dengan ya oke, Habib Kiai Imaduddin boleh, tapi tempat sembilan akhirnya kita menempat di aulanya Universitas PGRI di UBI. Uniba ya, Uniba. Alhamdulillah
juga berjalan lancar. Itu pun ya saya maklum paham lah tentang SOP keamanan. Tapi kalau menurut kacamata saya kayak berlebihan. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada keributan apa-apa, lancar semua. Nah, hari ini itu kan saya tahu persis penguasa dalam tanda petik. Kalau panitia itu kan hanya sendiko dawuh apa yang punya kehendak ya, ke sana. Padahal di sana itu ada satu dusun namanya Cangan, itu adalah tempatnya muhibinnya para habaib. Jadi dipaksakan di sana. Padahal tempo hari menurut informasi dari beberapa teman yang ikut bukan katanya mau dipindah tidak di Maron, tapi sekarang di Maron. Ya nggak apa-apa, silakan. Bagi saya, oh berarti ini pemerintah dan pihak keamanan Polda ini sudah tidak netral, sudah berpihak pada kepentingan. Ingat, yang digunakan membiayai kegiatan adalah APBD. Saya tahu persis, Mas Dery tahu, saya 10 tahun jadi pimpinan anggaran DPRD, saya tahu persis. Dan tahun-tahun mulai kapan ada laporan LPG-nya itu yang nggak beres. Dan kalau tanggal 31 dipaksakan Habib Syekh tetap datang di Banyuwangi, saya sudah menyiapkan pasukan jihad bersama-sama saya. Kalau saya masih selamat, masih hidup oleh Allah, masih takdir, saya dengan beberapa teman saya akan datang ke Jakarta. Saya buka semua aib-aibnya LPG yang dibuat oleh pemerintah daerah, mulai dari MUI. Sekarang ini kan di pihak lain ada lembaga LPT apa gitu. Saya tahu semua person-personnya, dan itu kader-kader saya semua kebanyakan yang di lapangan. Makanya saya ingatkan, saya selaku senior Ansor, pejuang Ansor di Banyuwangi, hari ini masih saya dan beberapa teman yang di LS ini yang jadi pimpinan Ansor di Banyuwangi. Saya ingatkan adik-adik saya, lebih baik kalau kalian kemarin masuk dari panitia penyelenggara acara kegiatan Habib Syekh, mundur dari sekarang. Kalau Anda nggak mundur, saya sudah menjatuhkan kewajiban saya kepada Anda semua. Saya akan lapor. Setelah tanggal 31 di bulan awal Januari saya akan ke Jakarta. Sudah saya siapkan formatnya. Artinya untuk anggaran yang dipersiapkan untuk sholawatan akbar sebesar berapa, 700 juta sekian ya, itu ditengarai atau patut juga ada markup yang bukan markup, itu LPG-nya itu. Kalau nanti yang tugasnya ini kan penyidik. Kalau saya itu hanya saya tahu ini nggak benar, tapi saya kan nggak punya kompetensi, orang saya masyarakat biasa. Diduga berarti ya? Diduga. Dan dugaan kuat diduga, dan saya bisa memandu untuk membuktikan bahwa tuduhan saya nanti itu benar, bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum yang dibuat. Dan saya sudah punya rekamannya dari beberapa saksi yang sudah saya investigasi secara pribadi, Mas Dery. Ya, artinya itu kan menjadi bom waktu ya. Berarti pengajian ini atau sholawatan akbar ini ibaratnya sekarang ini sedang menyulut tumpukan sekam berarti ya. Api dalam sekam yang setiap saat bisa membara nanti itu ya. Ya, kalau dipaksakan seperti itu. Oke, Ki Ageng ini kan kalau nggak salah pengakuannya bahwa PWI Banyuwangi ini merupakan yang pertama dibentuk se-Indonesia pertama. Nah, Banyuwangi ini kan merupakan barometer dalam sebuah peristiwa. Apalagi ini peristiwa Nusantara dalam hal ini. Nah, kira-kira kegiatan Ki Ageng bersama rekan-rekan yang lain ini di Banyuwangi yang menolak Habib Syekh hadir di Banyuwangi ini, apakah juga sudah berkoordinasi atau sepengetahuan dari teman-teman seperjuangan ya, di wilayah-wilayah lain mungkin? Mas Denny, jadi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah itu adalah organisasi yang berbadan hukum. Benar, setelah badan hukum pengurus pusat dibuat di Banten sana, belum dibentuk pengurus wilayah Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain se-Indonesia, apalagi kota dan kabupaten. Banyuwangi, kebetulan saya dekat dengan Kiai Abbas Billy, sahabat saya, itu adiknya Gus Paris, itu saudara, termasuk
Kiai Syarifuddin itu sahabat saya. Terus Sayyid Ali Hibni itu sahabat saya. Makanya beliau tahu karena sama-sama berjuang di Ansor. Dulu rame-ramenya Gus Dur waktu diturunkan, kami dengan beliau-beliau itu sama-sama di Jakarta ikut jihad waktu itu. Ya. Jadi beliau masih, alhamdulillah masih nyimpan nomor telepon saya, ditelepon. Hanya dipikir beliau tahunya saya masih jadi pimpinan DPR. Saya katakan saya sudah resign, nggak jabat lagi. Sekarang saya itu jadi masyarakat biasa. Sumeneng sekarang. Sumeneng. Tolong ini gini. Oke, saya diundang ke Jakarta. Diundang di Jawa Barat, di Buntet. Saya datang ke berapa kali tidak serta-merta. Di sana ketemu sama tokoh-tokoh lainnya. Ulama-ulama, Gus-gus Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Lampung datang diskusi. Hanya ya karena Muhyiddin pengikutnya Habib itu sudah masif, udah berpuluh-puluh tahun. Nah sementara kita tuh baru muncul, jadi mau memulai, udah jangan ribut-ribut, jangan bingung, kasih SK saya pulang bawa SK, nanti deklarasi dipanjangi. Artinya untuk kepengurusan setelah pusat itu pengurusan daerah. Banyuwangi itu kabupaten kota itu daerah, pimpinan daerah, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah Belambangan Banyuwangi itu di Banyuwangi pertama kali. Nah, sehingga saya sendiri itu ya secara otomatis namanya ini organisasi Mas Denny, terus inten. Kemarin di Tulungagung, di Demak, di Pati, terus kita juga mengikuti. Cuman saya ngomong, saya mohon maaf, saya itu hanya bertanggung jawab khususnya di wilayah kerja saya di Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi itu masih banyak keluarga kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami masih belum sadar. Masih bela-bela kelompok turunannya penjajah yang dibawa oleh Hindia Belanda waktu itu. Alawi. Saya punya data kok siapa-siapa di tahun 1800 sekian di Banyuwangi yang jadi kapiten Belanda, letnan Belanda, ada nama-namanya. Dan sekarang populis di Banyuwangi ya termasuk salah satunya tuh klan Asegaf ini, makanya saya tolak. Sama itu dengan jumawanya Kang Syekh itu melantunkan syair-syair Yalawaton, Koyo Uga Didosa. Memang dia nggak punya takut dosa kok. Ya. Nama Rasulullah, suci Rasulullah yang kita junjung, yang harus kita. Rasulullah itu adalah bagian daripada iman kita, orang Muslim. Itu aja dipalsukan, dicangkok. Sudah gitu akhlaknya, adabnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Masa keturunan Rasulullah mulutnya kayak comberan gitu. Gus Dur aja gurunya, Gus Dur ini guru kami orang NU. Pernah dikatakan sama Rizik itu gak karuan. Sakit hati Mas Denny, tapi diempet berapa puluh tahun, sekarang kan 15 tahun lebih. Lah ini saatnya, karena saya itu intens, saya itu mulai muda sudah di Ansor, di Pagar Nusa, setiap kegiatan-kegiatan, mulai zaman Orde Baru, NU Banyuwangi memberangkatkan orang ke Surabaya, ke Jakarta. Kalau ada orang 1000, satunya adalah Joni. Kalau ada orang salah satu Joni, saya aktif. Sehingga alhamdulillah. Jadi sekarang ini setelah saya sudah tidak aktif lagi di politik, saya sudah sudah mandi tolak. Sehingga kesempatan saya untuk berjuang, untuk berbuat ini makin leluasa. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara saya yang mau saya dekati. Saya masuk ke NU, hari ini ada saudara-saudara NU yang masih dipimpin, ya belum sadar. Saya tetap berdoa. Mudah-mudahan sahabat saya, saudara saya, biar sama-sama berdoa, diberi hidayah oleh Allah, kembali membela kepentingan NU yang sejati, membela kepentingan NKRI, membela kepentingan Rasulullah bersama-sama dengan kami di PWI dan Laskar Sabilah. Itu pun pada saatnya akan saya suruh tidak lanjuti kader-kader saya didik. Harus berani, wong ini jihad kok. Ya. Ini jihad, saya punya keyakinan ini jihad yang kita bilang pertama Rasulullah SAW, yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman.
Hari ini harus kita tunjukkan bahwa kita berjuang untuk membersihkan kemuliaan nama Rasulullah dari ulah oknum-oknum Ba'alawi. Ini dia Rasulullah tahu. Kita berjuang untuk meluruskan sejarah bangsa. Bung Karno, Bung Hatta, the founding father Republik tahu. Karena beliau sekarang sudah berbentuk arwah bebas memantau, apalagi para masyayikh Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, Mbah Asy'ad, Gus Dur dan semuanya akan melihat. Ayo teman-teman saya, bareng kue tahu ngaji, tahu sekolah. Ayo bareng-bareng saya. Daripada nanti kita tuh mati gak karuan. Lah soal mati tidak itu kan urusan Allah, takdir. Cuma irodanya, kodrat urusan Allah, irodanya kita diberi kesempatan untuk mencari. Ayo ini jalan sabilillah. Daripada kamu mati-matian bela calon presiden, bela calon gubernur, bela calon bupati, sampai gegeran sama tetangga teman. Itu urusan dunia. Sekarang jadi nggak direken, termasuk santri saya ini. Bela bupati, nggak tahunya kalah, nggak direken. Hari ini 01 tinggal ngelantik. Saya yang protes, nggak direspon dengan, ya nggak apa-apa. Ini urusan dunia bagi saya. Tapi urusan dunia saya selesaikan di dunia. Saya akan laporkan kepada KPK. Tak juga saya lapor saya. Mantan pimpinan DPR 10 tahun. Pimpinan negara. Ayo, kita buktikan ele-ele. Aku tahu sekolah hukum Mas Jenny. Ya. Mau usah bodoh-bodoh temen. Sangat paham ya. Ya Kang, tadi sebutkan bahwa pada pelaksanaan itu kan 31 Desember malam hari ya pelaksanaannya ya. Jika ternyata bahwa itu tetap dipaksakan menghadirkan Habib Syekh tersebut, padahal sisi lain ketika Pilgub kemarin kan Ki Ageng bersama teman-teman kan mati-matian katanya memenangkan Bu Epuk ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan ribuan laskar jihad ini ketika melihat ternyata pada puncaknya akhir tahun nanti, puncaknya refleksi pergantian tahun, bahwa Habib Syekh tetap hadir dan mengabaikan aspirasi Ki Ageng bersama teman-teman? Yang jelas kami sudah kita siapkan. Tadi saya katakan, tadi malam saya sedang mengkondisikan pasukan-pasukan saya, para pejuang-pejuang PWI dan Laskar Sabilillah yang siap jihad bersama-sama saya. Dalam responnya sangat luar biasa. Artinya, tolong, kalau saya datang sendiri kan nggak lucu. Ya. Ketua PWI sendirian, pengurus PWI aja ada puluhan. Ya. Nah ini berjuang untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan Indonesia, kepentingan NU. Bayangin, masa saya sendirian. Akhirnya nanti saya duga mereka dengan ikhlas, saya ikhlas Ki. Saya akan bareng-bareng untuk sabilillah. Artinya, kalau dipaksakan, kami datang, kita bubar, bukan bubarkan, kita keluarkan dengan paksa Habib Syekhnya. Oh gitu ya. Ya, dan itu sudah saya sampaikan, pemberitahuan kepada kepolisian sudah ada. Nanti Mas Denny saya kasih suratnya. Pemerintahan saya itu periode aksi 1 tanggal 19 bertempat di depan Pemda Timur Hariang. Action 2 tanggal 26 besok ini di tempat Pemda. Terakhir tanggal 31. Waktu di tempatnya tentatif. Kalau memang di Maron ya kita datang ke Maron bersama-sama. Bersama ribuan laskar jihad tadi itu kan? Iya. Jadi nanti akan datang saya, ya kita bikin bubar, wawalam. Ini tugasnya kepolisian, bapak-bapak kepolisian. Saya sudah ngomong, saya masuk mesti ruwet. Di situ banyak muhibin, pecinta-pecinta, ada yang pecinta sholawatan yang ngerti. Ini kan di branding, banyak mulut-mulut yang kurang ajar dibanyain. Katanya saya dan PWI jadi menolak sholawatan. Yang nolak sholawatan siapa? Saya itu tiap 5 waktu, sholawat itu mesti 2 kali saya pakai dalam sholat saya. Belum lagi zikir saya. Jadi kalau mengatakan saya Ki Ageng Bumi Soyo tidak suka sholawat, itu keliru. Sholawat itu iman saya. Sholat aja tiap hari saya itu mesti sholawat saya bawa. Kalau sholat saya sholat tidak membaca sholawat, itu nggak sah sholat saya. Ini perlu diketahui. Saya tidak, sekali lagi tidak melarang anti sholawat, tidak. Saya suka sholawat.
Yang saya bela hari ini itu adalah karena salah satu daunnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu sholawat. Yang saya kritisi, yang saya tolak kehadiran Habib Syekh yang datang di Banyuwangi. Bukan sholawatnya. Kalau sholawat monggo diramekan sholawat, undang mubalik ulama-ulama kiai-kiai lokal mulai dari Jakarta sampai tingkat provinsi. Di Banyuwangi banyak. Ada Kiai Gopar, kurang hebat, kurang populis gimana? Apalagi salon yang dipakai konsennya Habib. Oh ya enakan suaranya Gopar dong. Suara asli. Ada Mahrus dan banyak kiai-kiai di sini. Itu beliau tuh kasih 10 juta sudah gak akan karuan. Telepon saya, iya saya kalau dikasihkan saya 10 juta untuk bangun toilet WC-nya untuk santrinya. Kalau untuk Habib Syekh, untuk apa itu? Itu ratusan juta Untuk kasih. dan itu yang saya tidak terima. Ini duitnya rakyat. Mendingan duit itu daripada refleksi sederhana aja lah. Nggak usah berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Bagikan uangnya kepada pondok pesantren, kepada yayasan pendidikan, lebih yatim bermanfaat piatu, ya. lebih bermanfaat. Hitung 10.000-an, 700 sekian juta itu kan manfaatnya banyak. Didoakan Bupati, didoakan Pak Kapolres, oleh umat yang sampai kasih santunan. Doanya anak yatim itu sangat mustajab. Kalau dongonya Ki Ageng nggak begitu mustajab, tapi saya gerak selama saya masih hidup, saya gerak. Baik Ki Ageng, ini sebelum saya akhiri ya, tentu banyak hal yang belum tersampaikan ya untuk masyarakat, karena ketidakpahaman dari masyarakat, loh kenapa sih Habib Syekh ditolak di Bumi Belambangan kan, tadi seperti itu ya. Termasuk sisi lain kebijakan ambigu dari penguasa di Banyuwangi, yaitu tidak ada responnya mulai gerakan minggu lalu itu sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda respon itu. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat, terutama para pemangku kepentingan di Banyuwangi. Monggo. Terima kasih Mas Denny. Jadi pesan saya kepada seluruh sahabat-sahabat saya, khususnya warga masyarakat Banyuwangi yang hari ini belum sadar, belum terbuka hati nuraninya tentang kebenaran yang telah digaungkan oleh Kiai Imaduddin, oleh kiai-kiai yang dari Banten, tentang mengungkapnya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segera dapat hidayah dan dibuka oleh Allah. Amin, amin. Kepada pemerintah Banyuwangi dan aparat keamanan, tolong demi keamanan Banyuwangi, tolong diperhitungkan. Saya boleh dibuktikan. Jadi kalau saya ngomong bukan seperti yang lainnya. Saya butuh duit dalam hidup karena saya masih hidup. Tapi kalau saya dikasih duit untuk berhenti bergerak, untuk kepentingan, saya tolak demi Allah. Bukan saya sombong. Sehingga saya kepingin Banyuwangi kondusif, aman, sejahtera. Hasil pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena saya nyun sewu. Selama saya jadi anggota DPR, jadi pimpinan DPR, mungkin belum semuanya bisa saya perjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi saya sudah maksimal membantu kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang waktu itu mendukung saya karena saya waktu itu di politik praktis. Inilah harapan saya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa tiap malam, Allah ya Allah, berilah hidayah saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga saya, agar supaya paham, sadar, bangkit, karena kita lahir dari rahim bapak dan ibu yang sudah dalam keadaan merdeka. Kenapa sekarang kita jadi muhibin, diperbudak oleh kelompok-kelompok keturunan penjajah, keturunan daripada orang yang didatangkan oleh penjajah Belanda ke bumi pertiwi ini. Terbukti Usman Bihaya siapa, Mukti Batavia, bagaimana kiprahnya, bahkan menuduh para ulama-ulama, kiai-kiai, santri-santri waktu itu melawan kepada pemerintahan Hindia Belanda, katanya dosa. Sementara kita harus mendukung. Nah ini dan ini keturunannya sama, Rizik ngomongnya semacam itu. Korban KM 50 itu kan karena ulahnya Rizik.
Mestinya orang tua korban tuh nuntut sama Rizik, bukan sama pemerintah. Pemerintah mengamankan, punya SOP pemerintah. Nggak mungkin pemerintah itu melakukan langkah-langkah tanpa memperhitungkan dampak sisinya dan sisi yuridisnya. Ini karena doktrin yang sudah masuk ke otak warga anak putra jenengan, sehingga membela bajingan itu nyawanya dipertaruhkan. Loh, kalau saya sekarang ya Pak Jenny, saya dengan kelompok saya, yang saya bela itu satu Rasulullah, yang saya bela negara kesatuan Republik Indonesia, yang saya bela adalah tinggalan Wali Songo yang sekarang jadi Nahdlatul Ulama. Itu saya bela, makanya nyawa saya korbankan. Bukan hanya duit gak punya sudah, tapi nyawa saya siap untuk jihad fisabilillah bersama dengan teman-teman keluarga saya, teman-teman saya, pasukan saya yang sadar dan ikhlas. Saya tidak memaksa. Terima kasih Mas Jenny. Oke, terima kasih Ki Ageng. Nah pemirsa, sebenarnya cukup jelas lugas apa yang disampaikan oleh Ki Ageng. Beliau ini pernah menjadi 2 kali wakil pimpinan DPRD Banyuwangi, artinya paham semua regulasi termasuk penganggaran, dan beliau juga pernah memimpin pos anggaran juga. 10 tahun saya jadi ketua pimpinan anggaran. Ya, 2 kali berarti, 2 periode berarti. Nah, apa yang disampaikan beliau tentang perjuangan, tentang menolak Habib Syekh ini, tentu ini harusnya menjadi pertimbangan bagi penguasa di Banyuwangi selaku pengambil kebijakan. Karena apa? Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah tentang keamanan di Kabupaten Banyuwangi. Jangan sampai yang sudah adem ayem ini Ki Ageng dirusak oleh kebijakan yang salah. Tentu apa yang disampaikan beliau ini sudah terkoneksi dengan teman-teman perjuangan se-Nusantara. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi perhatian betul bagi pemangku kepentingan di Banyuwangi, terutama Bupati Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Ageng. Yang penting selalu sehat. Amin. Selamat berjuang. Amin. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, pernyataan Ki Ageng putra Belambangan Banyuwangi yang mengatakan mau mengusir acara Habib Syekh pada tahun baru besok ini ya teman-teman. Jadi putra Belambangan Banyuwangi ini terang-terangan beliau ini siap memimpin aksi damainya untuk mengusir Habib Syekh. Bukan tidak cinta sama sholawatnya, tapi mau mengusir para Habib Syekh termasuk dan Habib-Habib yang lain ya, untuk dibubarkan supaya tidak beracara di Banyuwangi. Karena apa? Karena Habib Syekh ini menurut Ki Ageng putra Belambangan ini sudah kurang ajar merubah lagu Yalal Waton, yang mana lagu Yalal Waton ini sudah diklaim Habib Syekh dan dihak patenkan, artinya sudah diciptakan ke hak cipta gitu ya teman-teman. Padahal lagu Yalal Waton ini pimpinnya ciptaannya Kiai Wahab Hasbullah, dan sekarang ini sudah diklaim dan bahkan sudah dipatenkan gitu ya teman-teman. Jadi Ki Ageng putra Belambangan ini mau memimpin aksinya nanti pada tanggal 30 Desember sampai malam, dan mau membubarkan apapun risikonya mau dihadapi gitu ya. Bahkan kalaupun dia meninggal, dia disuruh kubur di sebelah berjajar sama mungkin buyutnya gitu ya teman-teman. Jadi ini tegas Kiai Ageng putra Belambangan Banyuwangi ini sudah siap ya, siap hidup ataupun mati, siap akan tetap menjalankan tugasnya untuk membubarkan acara sholawatan yang dipimpin oleh Habib Syekh gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.